Oke, bagaimana dengan penjumlahan untuk vektor? Misalnya ada dua vektor yang akan kita jumlahkan, di mana kita tahu bahwa vektor kan pada dasarnya dia penjumlahan ya, operasi yang ada, kemudian berkaitan dengan skalar atau suatu real value atau nilai langsung atau nilai konstan tetap gitu ya. Oke, kemudian vektor ini kan kita bisa implementasikan dengan bentuk array atau list. Jadi sama kayak tadi, kita bisa menganggap itu dengan tipe data array atau list, satu dimensi, karena ini vektor. Kalau kita menganggap vektor tadi list satu dimensi, kalau list kan bentuknya ke kanan gitu ya, kalau vektor kan ke atas ini. Nah, kalian boleh anggap itu sebagai vektor transpose dari yang sudah ada. Misalnya di sini, untuk penjumlahan vektor, dua vektor, katakanlah saya punya vektor V1 ditambah V2, nanti akan ada vektor baru yaitu V3, itu misalnya seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa vektor itu kan seperti ini misalnya, di suatu sudut kartesian gitu ya. Ini vektor V1 katakanlah gitu, terus nanti ada vektor lagi V2, kayak gini, V2 misalnya. Nah, kalau V1 ditambah V2 itu kan seperti V1 diteruskan lagi ke V2 kayak gini. Nah, ini jumlahnya nanti berapa? Nah, ini garis yang saya ganti warna, yang hijau ini misalnya. Nah, itu adalah penjumlahan dari V1 dan V2 yaitu V3, misalnya seperti itu. Nah, sederhananya di sini kita punya vektor dengan tiga nilai gitu, yaitu V1 itu adalah 12, 3, 4 gitu. Berarti ini kan bidangnya adalah kalau ini kan dua dimensi ya, berarti ini tiga dimensi maksudnya sumbu yang digunakan untuk menghitung vektor ini. Jadi ada V1 12 3 sama 4 sama V2 1 2 3. Nah, seperti halnya penjumlahan vektor biasa, maka V3 itu akan dihasilkan dari penjumlahan ini kan, 12 setiap elemennya dijumlahkan, 12 ditambah 1, kemudian nanti keluarnya adalah 13, 3 ditambah 2, nanti keluarnya adalah 5, 4 ditambah 3, nanti keluarnya adalah 7. Sehingga hasilnya adalah 13, 5, 7. Kalau itu list, berarti hasilnya listnya adalah 13, 5, dan 7. Nah, algoritma untuk penjumlahan vektor ini sama ya, kita harus siapkan list hasil. Nah, tadi kan penampungnya itu kalau penjumlahan deret angka biasa itu kan dia adalah suatu skalar atau satuan nilai gitu. Nah, kalau ini nilainya itu berupa list juga. Jadi yang untuk menampung tadi embernya itu bentuknya adalah list. Pastikan juga bahwa mereka memiliki dimensi yang sama. Kalau ini berarti 12 3 4, ya ini harusnya yang sini juga jangan 1 sama 2. Ya harus 3 juga. Isi elemennya itu juga harus 3. Dalam hal ini kedua list itu harus memiliki panjang yang sama. Kemudian lakukan pengulangan di setiap elemen list. Kita lakukan pengulangan di setiap elemen list. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan ke setiap elemen dari vektor pertama. Misalnya ada dua vektor ya di sini, berarti setiap elemen untuk penjumlahan vektor pertama dan vektor kedua. Nah, ini notasi algoritma untuk penjumlahannya. Nah, di sini kita punya variabel penampung hasil, kita kasih list kosong ini. Ini saya ganti warnanya. Nah, ini. Kemudian kita cek dulu, apakah panjang keduanya itu sama atau beda. Kalau beda ya kembalikan aja -1 atau kita nggak bisa teruskan ini untuk dijumlahkan. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya ini else gitu. Ini harusnya then ya, karena ini kan notasi. Else kita lakukan perulangan. Jadi ketika kita akan mengisi setiap elemen listnya tadi ke V3, itu kita gunakan append. Seperti kita mengisi list biasa. Berarti kita akan tambahkan setiap nilainya tadi. Jadi kita punya V3 misalnya, masih kosong gitu. Terus kita akan lakukan misalnya tadi ada V1 12 3 4 gitu ya. Kita punya V1 12 3 4. Oh, ini nggak pakai koma ya harusnya. Nggak pakai koma harusnya. Itu terus
kita punya V2 1, 2, 3 misalnya. Oke, kita pastikan dulu setiap elemennya sama. Oke, sama. Setelah itu kita lakukan perulangan ke langkah I ke 0 atau perulangan pertama. Langkah I sama dengan 0 gitu ya, atau langkah pertama di perulangan ini. Berarti kita akan menjumlahkan setiap elemennya. Kemudian dimasukkan, diassign ke variabel V3. Jadi V3 itu nanti bakal diisi elemen pertama, elemen ke0 di sini, ini kan indeksnya 0, 1, 2, elemen ke0 dari V1, ya toh, V1 elemen ke0 dijumlahkan sama V2 elemen ke0. Berarti 12 ditambah 1. Nanti nilainya di sini kita dapat di kotaan pertama ini. Di kotaan pertama ini adalah nilainya adalah 13. Di langkah kedua, langkah ke I atau indeksnya itu jalan lagi dari 0 ke 1. Nah, tadi kita sudah punya V3 ya toh. V3 di elemen pertama itu kan sudah ada 13. Nah, lalu yang elemen kedua nanti V1 indeks ke 1 ditambah V2 indeks ke 1. Nah, sehingga ini perulangannya sini kan sama I-nya. Sehingga ini akan didapatkan nilai 1 indeks ke 1, berarti kan yang dijumlahkan yang 3 sama 2, berarti hasilnya adalah 5. Kita dapat kotaan yang tengah, kotaan yang kedua ini adalah 5. Kemudian langkah ke I indeksnya jalan sama dengan 2. Jadi langkah indeks kedua ini sudah punya kotak yang pertama tadi, jadi langkah ke 0 ini I indeks ke 0, 13 sama langkah ke I indeks ke 1 itu adalah 5. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, yaitu kita akan jumlahkan V1 indeks kedua sama V2 indeks ke 2 juga. Maka kita dapatkan hasil 4 ditambah dengan 7 adalah 7. Sehingga kita akan punya V3 itu berisi 3 kotak sekarang. Karena append itu kan dia menjumlahkan kemudian ditaruh di belakangnya seperti itu. 13, 5 sama 7. Nah, hasilnya berarti kita keluarkan yang updatean terakhir ini, jangan di returnnya di dalam perulangannya enggak, dikeluarkan dari perulangannya ini. Kita dapat V3 yang terupdate, list yang terakhir yang didapatkan sekarang adalah V3 ini bernilai 13, 5, dan 7. Seperti itu. 5. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya langkah-langkahnya. Itu kalau kita akan menjumlahkan vektor itu yang dia berisi 3 elemen. Kalau seandainya 4 elemen, 5 elemen, berarti sama ya. Hasilnya pun juga bukan penjumlahan dari setiap elemennya ini nanti dijumlahkan lagi sama sampingnya, jumlahkan sama sampingnya, itu enggak seperti itu ya. Karena kan penjumlahan vektor itu kan per elemen ya. Per elemennya yang dijumlahkan di indeks yang sama. Oke, notasi di Python seperti ini ya. Jadi misalnya seperti tadi learn for I in range, dari panjang salah satu aja, kita ambil aja salah satunya. Jadi ini itu bisa diisi V1 atau V2, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dua-duanya itu kan punya panjang yang sama. Setelah itu kita jumlahkan setiap elemennya seperti ini. Nah, langkahnya kurang lebih ya tadi yang sudah saya ceritakan. Baik, itu untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan atau perkalian setiap elemen? Nah, mudah sekali ya. Jadi kalau kita mau mengurangi listnya, gitu, menggunakan operasi pengurangan di vektor, meskipun itu tidak, biasanya kan penjumlahan ya kalau di vektor ya. Jadi
Kalau seandainya ini kita mau mengurangi 2 elemen di dalam suatu list gitu ya, setiap elemennya, berarti ini tinggal diganti aja dengan operator minus gitu. Jadi yang sebelumnya plus ini diganti dengan minus. Kalau ingin mengalihkan setiap elemen list gitu, perkalian setelah elemen list gitu, jadi ya tinggal ini diganti aja perkalian. Nah, kalau misalnya ada suatu vektor dikalikan dengan skalar, itu misalnya 12, 3, 1, kita kalikan dengan 2 kayak gini. Ini kan mudah ya, berarti yang di sini kan tadi yang diiterasi adalah VI gitu ya. Lalu dikalikan dengan suatu nilai, katakanlah A gitu. Katakanlah nilai 2 ini. Atau nilai 2 ini bisa kalian tampung di variabel misalnya S sama dengan 2, berarti 2-nya ini diganti dengan S. VI dikali S. Kayak gitu toh. Bukan V1, V2 ya, karena di sini kan hanya ada satu vektor. Jadi V1 tok, nah misalnya ini V1, itu berarti V1 tok dikali dengan S. S ini adalah nilai langsung ya, jadi bukan list. Ini S ini bukan list. Jadi S bukan list, melainkan integer atau float. Kalau di Python biasanya kan isian dari list itu kita isi untuk penjumlahan seperti ini kan, kalau nggak integer float. Jadi S itu biasanya dia punya tipe integer atau float. Oke, jadi mungkin itu saja. Nanti kita berikutnya akan lanjutkan untuk mencoba yang lebih menantang, yaitu matriks.